Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Situs resmi milik Kejaksaan Negeri Garut diretas akun anonim sejak Rabu siang. Harga terlalu mahal, persediaan daging ayam pedagang di Kota Cimahi menumpuk. Demam Citayam Fashion Week menular ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. Saudara, mahalnya harga daging ayam di pasar tradisional Kota Cimahi tak hanya menyulitkan konsumen, tapi juga membuat daging ayam tidak laku. Jongko pedagang daging ayam potong di Pasar Atas Baru Kota Cimahi sepi. Pedagang mengeluh penjualan mereka lesu sejak sebulan lalu setelah harga daging ayam potong naik menjadi Rp38.000 untuk ayam ukuran kecil dan Rp40.000 untuk ayam ukuran besar. Tipis-tipis, mungkin dikarenakan karena ayam berkurang, keluar ayam kecil-kecil, kan agak ayam kecil lebih mahal, lebih kecil ayam lebih mahal. Hanya ayam bisa naik, tapi pembeliannya menurun. Iya, menurun. Masyarakat sebagai konsumen keberatan karena kenaikan harga yang cukup drastis. Sebab harga daging ayam sebelumnya hanya berkisar Rp30 hingga Rp32.000 per kilogram. Caranya dikurangi memang, dikurangi karena kurang, sebisa-bisa mungkin lah untuk diatur. Jangan terlalu tinggi, kalau naik-naik itu jangan keterlaluan. Kita harus mengerti bahwa semua orang itu tidak semuanya mampu membeli. Masyarakat menginginkan pemerintah hadir untuk menstabilkan harga bahan pangan. Sebab harga bahan pangan sebagai kebutuhan pokok sangat berpengaruh tidak hanya pada pengeluaran rumah tangga, tapi juga pemenuhan gizi keluarga, terutama pemenuhan gizi anak. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Petugas pemadam kebakaran saat ini tak hanya bekerja untuk memadamkan kebakaran saja. Mereka juga bertugas mengevakuasi hewan liar dari rumah warga hingga ponsel yang jatuh ke sumur. Setelah berusaha selama hampir 1 jam menggunakan tongkat penjepit dan pencerat, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung akhirnya bisa menangkap seekor musang yang masuk ke dalam kamar rumah seorang warga di Katapang, Kabupaten Bandung. Musang yang masuk dari atap rumah pukul 3 dini hari tersebut diduga adalah peliharaan pehobi satwa yang kabur. Awal mula pelapor menemukan musang tersebut, mendengarkan ada suara gemuruh, suara gaduh. Ternyata atap rumah pelapor sudah roboh. Musangnya berjenis musang pandan dewasa. Musang yang ditangkap kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Satwa Bandung. Lain lagi di Kota Bogor. Petugas pemadam kebakaran Kota Bogor hari Minggu lalu mendapatkan panggilan dari seorang warga Kampung Kalimurni, Tanah Sareal, Kota Bogor, yang meminta tolong diambilkan ponselnya yang tercebur ke dalam sumur. Habis ngangkat telepon dari bos, telepon ngobrol, saya taruh handphone di atas tutup sumur itu, nggak tahu di tengah-tengahnya itu ada celah, langsung HP saya nyemplung gitu aja Pak. Buat saya itu handphone tuh paling penting, itu ya apa, kartunya paling penting karena semua itu ya penghasilan buat saya lah di situ gitu. Saya nggak kepikiran manggil orang lain, saya pikir langsung aja ke damkar lah gitu. Namun Rashid kurang beruntung. Sumur yang memiliki dalam 15 meter dan membahayakan bagi petugas membuat pencarian akhirnya dihentikan sebelum ponsel ditemukan. Pencarian handphone kita hentikan karena kedalaman air yang tidak wajar, makin ke dalam makin mengerucut untuk sumur. Mungkin dari awalnya itu dibuat pertama adalah sumur bor, lanjut diperbesar ke atas. Jadi untuk evakuasi cukup sulit, makanya kita hentikan. Setelah mencari selama 5 jam, petugas kemudian menutup sumur tersebut agar tidak lagi terjadi kejadian serupa. Muhammad Abbas dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Kota Bogor.
Saudara, sulitnya mendapatkan air bersih saat musim kemarau, warga Luragung Kuningan membendung Sungai Cisanggarung untuk diambil airnya. Kalau sesajen mah jangan suka ditos. Lebih dari 1.000 warga Desa Benda, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan bergotong royong membendung sebagian aliran Sungai Cisanggarung di saat masuk musim kemarau. Bendungan dibuat dari tumpukan bronjong bambu yang diisi batu kali. Warga sengaja membendung Sungai Cisanggarung agar airnya bisa dialirkan ke saluran irigasi yang masuk ke permukiman penduduk dan areal persawahan. Adanya setiap apa namanya tahun sekali ya, setiap musim kemarau dari tahunan. Nantinya air ini digunakan untuk apa aja, Kang? Ya untuk mengaliri ke sawah-sawah gitu ya, ke untuk tanaman padi khususnya. Tradisi tahunan membendung sungai ini sebenarnya terpaksa dilakukan sebab permintaan warga kepada pemerintah Kabupaten Kuningan untuk membuatkan saluran irigasi belum juga dipenuhi. Mau tidak mau, apa yang bisa kami lakukan. Karena memang sudah beberapa tahun, mungkin puluh tahun kami mengajukan pada pemerintah. Ini sampai saat ini belum terrealisasi gitu. Air yang mengalir selain untuk mengaliri sawah, juga resapannya akan masuk ke sumur warga hingga bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Gotong royong membendung sungai ini dilakukan selama 3 hari dan menggunakan lebih dari 300 bronjong bambu yang diisi dengan batu. Bambu yang digunakan diambil dari kebun warga. Bendungan ini nantinya akan rusak dan hilang secara alami saat musim hujan karena diterjang derasnya aliran air sungai. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan. Saudara, demam Citayam Fashion Week di Ibu Kota Jakarta rupanya menular ke sejumlah wilayah. Sebagian warga memanfaatkannya untuk mempromosikan busana asli Sunda. Peragaan busana di luar ruangan tengah hits setelah anak-anak Citayam Kabupaten Bogor mementaskannya di pelataran dan zebra cross sekitar Stasiun Sudirman DKI Jakarta saat masa libur sekolah lalu. Dan alun-alun kawasan wisata Lembang, Rabu lalu juga dipenuhi 2.000 orang peserta yang mengikuti Lembang Fashion Week. Perempuan, remaja, anak hingga dewasa menampilkan pakaian kebaya Sunda. Kebaya sengaja dikenakan para peserta sebagai kampanye kebaya sebagai warisan budaya dunia yang diakui Organisasi Bidang Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO. Kami sebagai wanita mempunyai pakaian busana nasional Indonesia yaitu kebaya. Oleh karenanya, karena kita cinta akan tanah air, kami mendukung kebaya Go to UNESCO agar bisa diakui oleh dunia. Tidak hanya di kota, warga Kampung Keputren, Desa Putri Dalam, Kecamatan Jati 7 Majalengka juga ikut berkreasi. Bukan di jalan atau trotoar, warga menggunakan jembatan penghubung antar desa yang melintasi Sungai Cimanuk sebagai panggung peragaan busana. Tidak hanya ibu-ibu, anak-anak hingga kaum bapak juga ikut dalam acara Cimanuk Fashion Week ini. Ya, senang banget sih. Seneng banget. Ya. Merasa kaku nggak, Mak? Ya, enggak. 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 Sebelumnya latihan dulu nggak? Enggak, dadakan. Iya. Secara spontan aja. Sekarang juga anak-anak banyak yang ikut, ibu-ibu banyak yang ikut, bapak. Apalagi kalau disuruh gutak gitu, saya paling senang banget. Bukan diada-ada. Enggak ada malu, enggak ada takut, malah senang. Pengen diulangi lagi. Malah sekarang ganti apa ini namanya? Ganti kostum udah 3 kali ganti nih. Dan uniknya busana yang ditampilkan adalah busana rasa lokal sesuai dari selera setiap pesertanya. Tujuan kita memperkuat budaya lokal supaya tidak terbawa dengan budaya-budaya barat. Dan ini untuk pelajaran buat generasi-generasi pemuda khususnya di Kampung Keputren. Berlangsung sejak Senin lalu, di hari Rabu peserta Cimanuk Fashion Week mencapai 124 orang sehari. Dan acara ini akan berlanjut hingga hari Sabtu esok. Ingin menyaksikan keseruannya? Yuk ke Majalengka. Muhammad Abbas dan Agun Gunawan melaporkan dari Bandung Barat dan Majalengka. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.